Selamat malam. Mereka. Aku kalau lihat band ini rasanya mau main band. Nanti ada waktunya. Karena saya dulu main band untuk cari makan. Tadi saya coba main band mengingat masa lalu saya. Saya ke toko VCD. Saya juga pernah jual VCD. Saya lihat minyak lampu, saya pernah jual minyak lampu. Saya sangat berterima kasih dengan acara ini dan saya merasa bangga bisa berada di antara orang-orang hebat, orang-orang Batak yang di DKI yang ternyata masih banyak yang peduli dengan keadaan kota Siantar. Saya merasa bahwa Siantar itu dulunya akan sulit dibangun, tapi ternyata hari ini, malam ini, saya makin optimis bahwa Siantar itu akan bisa kita bangun bersama. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Agusto Manil Silalahi, anak ketiga dari 9 bersaudara. Istri di rumah Rina Nurhayati Utasoid, anak ada 3, Natasha di SMA Budi Mulia, Gerald di SMP Kalong Kudus, dan Nadine di SD Kalong Kudus. Orang tua saya namanya Gadoan Dermawan Silalahi, pemilik PT Asido Group. Ibu saya almarhum Bu Sida Putra. Saya juga merasa senang karena ada adik mertua saya di sini dari Ciracas, Pak Utasoid, dan abang saya, kakak saya dari Bogor, Panggabean, dan kakak istri saya, Nani Utasoid. Jadi mertua saya itu Maka Utasoid, Utasoid, mertua perempuan SN Lumban Tobe. Saya SD di Jalan Sawi, Jandel Tani. SMP mungkin ada juga di sini, SMP Negeri 8 Dalam Panen. Masih sempat berenang di Babolon kalau mau sekolah dulu SD. Jadi kalau sebelum sarapan kita di pasar sore. Ada pasar sore di sini? Ada? Hidup pasar sore? Hidup temuan? Saya SMA di SMA Negeri 2 Pematang Siantar dan melanjutkan kuliah di Teknik Elektro ITR Surabaya. Tadi saya lihat pengalaman Bang Yunus luar biasa, perjalanan karirnya sangat bagus sehingga bisa memotivasi saya untuk ke depan agar bisa lebih baik. Selama ini tadi saya sudah sampaikan untuk sesuatu hal habis kuliah saya kembali ke Siantar karena rindu sama orang tua, dan ternyata karena ada pekerjaan orang tua saya yang harus diselesaikan dan ada masalah ekonomi yang mungkin yang harus dibenahi, sehingga saya terdampar di sana. Sebenarnya saya tidak suka di Siantar. Jadi saya adalah korban dari sistem yang buruk yang ada di Pematang Siantar. Tahun 95 saya mulai merintis di sana. Ternyata hanya bertahan untuk sementara sampai 97 saya terpaksa main band. Karena saya punya adik yang banyak, 6 yang harus diperjuangkan bersama. Dan karena kalau dari band juga saya punya keyboard, main di pedalaman di daerah Tanah Jawa sana, pulang jam 3 pagi saya udah rasain. Lalu saya juga karena saya punya skill di band juga, saya buka studio band dan puji Tuhan, dan juga di CD sehari saya bisa berpenghasilan tahun 97 500.000. Dengan uang itu saya bisa membantu orang tua saya, dan saya coba menghilangkan stres saya karena dulunya tahun 97 sampai 99 untuk dapat proyek di Siantar itu harus
memberikan segepok uang. Mungkin karena baru idealis, saya tidak kepingin ikut mengikuti cara seperti itu, sehingga saya merasa apatis. Dan Tuhan buka jalan untuk ternyata saya harus tahu untuk bisa main band, jual PC dan minyak lampu. Dan ternyata juga saya sangat happy pada waktu itu karena saya bisa menyenangkan orang tua dan bisa saya perjuangkan saudara. Kembali dengan keadaan Siantar dan Simalungun yang pada waktu itu sistemnya masih menyogok dan menyuap. Terpaksa saya harus merintis karir di provinsi. Syukur saya ketemu orang-orang yang dari Jawa dan kawan-kawan saya. Dia tanya, "Ngapain ke sini, Bang?" "Ya, saya mau cari kerja." "Abang punya perusahaan?" "Ada." Dari jalan pelan-pelan saya merintis. Ya, katanya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya, saya di Siantar, 3 bupati, 3 wali kota, saya tidak pernah difasilitasi di sana. Tapi kan jalan Tuhan banyak. Akhirnya saya ke provinsi, saya bikin kerjaan bagus. Dan hingga hari ini saya tetap tidak pernah menyogok untuk dakwah proyek. Tapi memang karena profesional kita dikasih pekerjaan. Ya, dalam kondisi seperti itu kita harus bisa menerima apa adanya. Kalau ada 1-2 kita terima. Gak mungkin kita jadi penentu karena kita tidak bisa bagian dari mereka. Jadi melihat situasi Siantar di mana kita sudah berbuat, kita coba menyediakan alat berat untuk kontraktor di sana. Kita juga bisa jadi kontrasel pelan-pelan. Sekarang kita punya perusahaan untuk aspal mixing plant. Dan semuanya kita bangun sendiri. Di beberapa kesempatan sama 2 wali kota saya sering curhat, tolong difasilitasi. Ternyata juga hingga hari ini kita tidak difasilitasi. Tapi kan dunia tidak kiamat. Tuhan buka jalan di mana-mana. Itulah dasarnya kenapa juga saya bisa mencoba untuk masuk di pemilihan wali kota Kecamatan Siantar 2015 nantinya. Karena apa? Karena saya adalah korban dari sistem itu dan saya juga merasa bisa paling tidak merubah sedikit keadaan di Siantar seperti Tujuan hari ini memimpikan kota Siantar yang lebih baik. Visi saya adalah Siantar hebat yang lebih baik dan sejahtera. Hampir sama dengan forum malam ini, forum peduli Siantar, bahwa kita memimpikan Siantar yang lebih baik. Jangan ditanya kepada orang Siantar yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri di Siantar. Jangan. Tanya saya keadaan Siantar sebenarnya. Karena saya memang tidak pernah difasilitasi dan saya juga berjuang sendiri. Dan saya tidak takut kepada yang namanya wali kota atau kepala dinas. Tidak. Boleh ditanya sama beliau. Tapi saya juga hubungan baik sama beliau karena memang beliau orangnya baik. Hanya saja beliau itu kurang bermanfaat karena sekelilingnya, atau juga mungkin beliau memang kurang bermanfaat. Kita tidak mau Siantar itu seperti demikian. Kita mau Siantar itu lebih baik. Kita mau Siantar itu lebih sejahtera. Malam ini saya mau beritahu bahwasanya orang kalau mau masuk SMA Negeri 4, dia harus nyetor 4 juta. Kalau masuk SMA Negeri 3, dia harus nyetor 3 juta. Saya mau tanya, adakah bapak-bapak tahu keadaan itu di sana? Tidak tahu. Hanya sebagian kecil. Tahukah bapak bahwasanya untuk kesehatan adalah sesuatu yang sangat sulit dan mahal? Padahal sebenarnya untuk mencapai Siantar yang sehat tidak harus berobat. Seharusnya adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberi pelajaran kepada rakyat Siantar bagaimana untuk hidup sehat, bukan untuk berobat. Ke depan Siantar akan kita bikin lebih baik dengan reformasi birokrasi, yaitu yang transparansi, kompetensi, dan akuntabel. Kenapa kompetensi? Karena di sana banyak SKPD, banyak kepala bidang, banyak kepala seksi yang tidak sesuai dengan pendidikannya.
Siapa bisa terima ada kadis PU, ternyata dia pun sarjananya dari agraria, pertentangan, ada dari teknik, sarjana pertanian. Padahal kita tidak mau dan tidak bentuk transparansi, tidak ada pejabat yang akan menyetor uang. Hal-hal yang fundamental yang harus kita capai untuk Siantar yang lebih baik tadi dan sejahtera adalah satu reformasi birokrasi, manajemen aset. Sekarang di Siantar ada pembiaran sehingga orang bisa buka gede sembarangan karena dibekik anggota dewan, preman, atau juga birokrat. Ke depan kita aset-aset kota Pematang Siantar akan kita manage, termasuk dengan mobil dinas seperti Bang Yunus. Kalau saya lebih radikal lagi, mobil dinas hanya waktu dinas. Kalau mau mobil pribadi nanti di rumah. Saya akan mulai dari diri saya, karena kebiasaan saya antar anak itu tengah 7. Saya antar anak tengah 7. Habis saya antar anak, saya akan ke kolam renang. Habis kolam renang saya akan ke kantor. Di kantor kalau saya keluar saya pakai mobil dinas. Saya biasa sendiri, baik ke Medan atau kemana-mana. Dan saya yakinkan untuk orang Siantar di Jakarta, cara hidup saya tidak akan pernah berubah, akan seperti itu. Dan kita harapkan kalau pimpinannya bagus, teladan, pasti bawahnya akan jadi yang baik. Yang ketiga, selain manajemen asetnya, bahwasanya kita harus memiliki pendidikan yang berkualitas dan murah dan tanpa kutipan liar. Kenapa? Untuk menjadi kepala sekolah atau guru harus menyetor uang. Ke depan itu tidak boleh, karena ilmu pengetahuan itu adalah hal yang fundamental untuk generasi yang akan datang. Kalau untuk pendidikan aja mereka berani menipu, berbohong, mau jadi apa generasi kita yang di sana? Oke, orang Jakarta Siantar bisa, nggak peduli dengan di sana. Tapi kami di Siantar melihat hal tersebut. Bagaimana orang yang pintar tidak bisa masuk SMA, atau bagaimana orang yang berkualitas tidak bisa untuk menjabat sebagai kepala sekolah atau yang mengurusi dinas pendidikan. Ke depan kita bersama-sama untuk membenahi pendidikan di Siantar. Yang ketiga adalah kesehatan. Seperti tadi saya ceritakan, saat ini kalau mau berobat, anak berobat, pagi-pagi jam 7:30 coba lihat di semua di Siantar, antri sampai 100 orang. Jam 7:30 pagi sudah 100 orang di setiap dokter. Ke depan kita akan beri pendidikan, kita akan kesehatan yang lebih murah, kesehatan yang baik. Yang keempat, yang kelima adalah penataan pasar tradisional, Pajar Oras dan Pasar Trigora. Pengalaman saya menangani pasar, karena Pajar Oras saya pernah merevitalisasi, Pajar Perluasan juga saya revitalisasi, dan ternyata mereka adalah korban dari saudaranya sendiri. Benar kata Bung Karno, bahwasanya beliau itu dulu melawan penjajah gampang, tapi kita saat ini sangat susah melawan bangsa sendiri. Bayangkan orang per 3 sasar pagi masih jam 4, dia harus sudah nyetor 1.500 satu orang. Ada 10 di sana orang tukang putih. Sementara jualannya pun belum laku. Dan itu adalah pembiaran. Makanya di kesempatan ini, siapapun nanti wali kotanya, kita harus bersatu. Saya mohon maaf kalau menggurui, bahwasanya mayoritas kita yang ada di sini lahirnya bisa seperti ini karena orang tua kita yang di Pajak Oras dan Perluasan, dulu Pajak Lama namanya. Jadi saya juga berharap ke depan forum ini lebih peduli sama pasar tradisional. Dan ke depan untuk mengikuti program Jokowi JK, kita akan membangun pasar-pasar tradisional di kecamatan. Di samping penataan. Jadi kalau saya punya program, ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jangka panjang nanti kita akan membenahi namanya outer ring road untuk mengatasi kemacetan dalam kota. Program saya yang keenam adalah kawasan inti kota, taman bunga, Semarito, drainasi kota yang mampet, jalan-jalan yang berlubang,
stasiun kereta api, Museum Simalungun. Nanti wisata akan kita perbaiki. Pak Bolon saat ini sebagai tempat sampah. Dulu saya belajar berenang di belakang kolam pematang di Babolon. Hari ini itu tidak bisa lagi kita nikmati. Ke depan kita harus bersama-sama untuk melestarikan Babolon. Karena salah satu ciri kota yang bersih, yang aman itu adalah sungainya, lalu lintasnya, toilet umum. 3 barometer di dunia sebagai indikator kota yang bersih. Di Siantar ini di bawah 5, sangat minim. Toilet umumnya udah bayar, bau. Lalu lintasnya macet, padahal orang kampung. Bisa mobilnya dalam setahun kita bisa 15 menit. Yang dulunya kita cuma 2 menit, 15 menit. 15 menit kali 1000 mobil, berapa liter kita boros? Luar biasa bukan? Katanya hemat pangkal kaya. Siantar tidak akan pernah kaya karena borosnya di pangkal ini. Borosnya banyak hal. Baru Babolon, sungai di Siantar banyak, ada Basauma, ada Babolon. Banyak sungainya, harus kita benahi. Ya, waktunya 3 menit, karena banyak yang mau saya sampaikan. Ya udah, terima kasih. Saya mau terima kasih untuk acara ini, kesempatan ini. Buat balon-balon, mari kita berjuang untuk Siantar yang lebih baik. Saya sepakat dengan Bang Yunus bahwasanya kita tidak boleh memakai uang, tidak boleh sembako, tidak boleh bocor. Saya juga berencana maju dari partai. Kalau partai tidak dapat, saya juga tidak akan mau maju. Karena bagi saya partai itu adalah rumah politik. Bahwa apa yang kita rasakan hingga hari ini semuanya berbau politik. Buat apa saya jadi wali kota dari independen kalau juga departemen legislatif saya tidak menguasai? Sia-sia, akan tetap transaksional. Saya mau dukungan, saya sudah ikut berjaringan PDIP, hingga hari ini cuma saya berharap kalau ternyata nanti partai juga tidak dapat, saya tidak ambisi, saya hanya akan titip kepada wali kota yang akan datang agar Siantar itu lebih baik. Sekian dan terima kasih. Horas, mereka.